عليهم ولا الضالين آمين. جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis tafaqquh fiddin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya juga untuk masuk ke dalam surga. Jadi majelis ilmu ini adalah taman-taman surga, ya. Apalagi majelisnya itu dibuat antara maghrib dan isya, insya Allah. Siapa yang beriktikaf, ya, di masjid, maka Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Bapak, 3 parit, 1 parit antara langit dan bumi. Nah, 1 paritnya itu antara langit dan bumi. Kalau 3 parit berarti 3 kali lipat antara langit dan bumi. Orang iktikaf itu antara maghrib dan isya, masya Allah. Maka niatkan iktikaf, masya Allah ya. Siapa yang iktikaf, ya, Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Ini besarnya pahala iktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah beliau, ya, mendapatkan nur daripada barokahnya nur beliau, sehingga ilmu kita ini ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah. Tambahnya ilmu kita menjadikan kita tambah dekat dengan Allah. Ada orang dapat ilmu tapi tambah jauh dari Allah. Jadi jangankan orang dapat ilmu, Pak. Ada ilmu saja bisa jauh dari Allah. Contohnya siapa? Contohnya setan. Setan itu ilmunya tinggi, Pak. Bahkan saking tingginya ilmu setan, jadi pernah jadi mantan gurunya malaikat. Itu setan. Tapi ilmunya tidak mendekatkan, bukan tambah mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu kita mudah-mudahan menambah, ya, kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita membacakan syarat-syarat wajibnya salat. Hari-hari kita salat, ya, mudah-mudahan menambah kualitas salat kita, sehingga bukan hanya sekedar salat, tetapi salat yang mendatangkan rahmat Allah, salat yang menyebabkan Allah tambah ridho dengan kita. Karena dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin, ya, orang itu ada yang sholat tapi malah dapat laknat daripada Allah. Fawailul lil musallin, celaka. Maksudnya bagaimana dapat laknat? Sholat tapi dapat laknat. Jadi jangankan orang tidak sholat, Pak. Sholat saja bisa dapat laknat.
Jadi jangan dibayangkan kalau gitu tidak usah sholat lah, kalau dah sholat yang dapat laknat, bukan. Orang sholat dia masih bisa mungkin dapat laknat, apa gitu ya yang ada sholat. Jadi jangan dibalikkan. Bahwa ilul lil musallin. Siapa itu orang yang dapat laknat, orang yang didoakan laknat walaupun dia sholat? Alladzina hum fi sholatihim lalai, tidak khusyuk dalam sholat, tidak benar sholat tapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan. Maka kita belajar cara sholat ini supaya sholat kita itu sholat yang berkualitas. Karena segala sesuatu itu perlu dengan ilmu. Jangankan urusan agama yang risikonya surga dan neraka, urusan dunia saja perlu ilmu. Mau nanam jagung perlu ilmunya. Jangan coba-coba tidak tahu ilmu nanam jagung. Ada hidup tanya Pak Haji udah percaya. Betul lah Pak Haji. Jangan coba-coba tidak tahu ilmu nukang mau bertukang roboh. Jangan coba-coba tidak ada ilmu berdagang mau berdagang rugi bukan malah untung. Begitu juga urusan agama. Nah, urusan agama ini risikonya bukan hanya rugi, bukan hanya tidak untung, tapi risikonya neraka atau surga, Pak. Maka kita dalam ibadah itu harus betul-betul tahqiq, betul-betul benar. Yang kita jalani betul-betul memang benar sesuai apa yang diarahkan oleh Nabi, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Maka perlu lebih-lebih lagi perlu ilmunya. Maka kita bacakan surutu wujubis salat. Makna bab mengenai syarat-syarat wajibnya salat, karena hari-hari kita salat ya kan, supaya salat kita ini dengan ilmu. Maksudnya kita mungkin dah tahu, tapi dengan kita mempelajari ya syarat-syaratnya salat ini, kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan caranya salat, tapi kita betul-betul memang dasarnya, landasannya begini, dalilnya, hujahnya, dasarnya begini, karena pernah belajar, bukan karena mandang orang. Itu namanya ilmu. Bab mengenai syarat-syarat wajibnya salat. Makna surutil wujubi shalah ai hiyallati ijtama'a fil insani wajabat salatu alaihi. Maksudnya syarat wajib sholat itu apa? Yaitu perkara yang mana apabila perkara ini ada pada diri manusia, maka dia wajib sholat. Ya? Saya ulangi lagi, surut wajibnya sholat, syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah perkara yang apabila perkara itu ada pada diri manusia, maka dia wajib sholat. Tapi kalau perkara itu tidak ada, maka dia tidak wajib. Maksudnya kalaupun dia tidak sholat, maka tidak dosa. Apa saja perkara itu? Perkara yang kalau seandainya perkara itu ada pada seseorang, dia wajib sholat. Yang pertama, ada 6. 1, Islam. Orang kok Islam berarti wajib sholat. Saya baru masuk Islam, walaupun baru masuk Islam, baru sejam yang lalu Pak Ustaz masuk Islam, walaupun sejam yang lalu. Kok dia Islam wajib salat. Fala tajibu 'alal kafiril asli wala qadu 'alaihi ija aslama. Kecuali maka tidak wajib salat bagi orang yang kafir atau bukan Islam. Wala qadu 'alaihi ija aslama. Bahkan kok orang kafir, orang non-muslim tidak salat, tidak salat kemudian dia masuk Islam, maka tidak wajib qada karena memang tidak wajib. Tapi murtad, wa na'udzubillah, wa amal murtad fayajibu alaihi qada. Ada orang Islam murtad, itu Islam kemudian keluar dari Islam, terserah mau masuk agama apapun, masuk lagi Islam, maka masa dia murtad itu wajib dibayar, wajib diqada. Misalnya murtadnya 2 tahun, 2 tahun tidak sholat itu wajib qada. Tapi kalau awalnya memang tidak Islam, masuk Islam tidak wajib. Karena begitu dia masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang sebelumnya Islam, lahirnya Islam, umat bapaknya Islam, kemudian na'udzubillah keluar dari Islam, kemudian masuk lagi Islam,
Jadi masa dia murtad itu mungkin misalnya dia murtad umur 20 tahun, kemudian Islam lagi umur 30, 10 tahun berarti wajib dikodok. Itu maksudnya syarat wajib sholat itu adalah Islam.